Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap ya. Dan tetap ya kan kawannya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat bersama-sama kan untuk kinerja kita langsung to the point terhadap meme coin ya. Untuk kinerja daripada meme coin kan memang masih seperti inilah ya. Natifnya itu pergerakan dia itu belum terlalu impulsif untuk naik, juga tidak terlalu impulsif untuk koreksi gitu kan. Jadi kinerjanya ini cukup positif dalam sektor meme coin. Makanya di sini teman-teman ya, kalau kalian memang udah pada running profit, silakan kalian taking profit. Di saat terjadi koreksi-koreksi kalian bisa hajar lagi gitu brother. Mantap jiwa ya. Nah, di sini para analis itu memprediksikan dari segi bull run-nya Bitcoin dalam time frame weekly gitu kan. Nah, kenaikan bull run daripada si Bitcoin sendiri saat ini belum mencapai ke titik harga tertingginya. Maka di sini diprediksikan nih para analis ya, kalau siklus-siklus bull run sebelumnya itu bisa terulang kembali, kinerjanya bisa terulang kembali gitu kan. Maka di sini diprediksikan nih ya untuk price harga daripada Bitcoin itu kan rentan di area 118, 119 diprediksikan malah sampai di kisaran 320 ribu US dollar. Kalau harga Bitcoin bisa ke area tersebut bu, nggak tahu nih altcoin kenaikannya akan seperti apa nih. Karena perputaran uang nih yang masuk dalam sektor cryptocurrency pasti gede banget yang membawa persentase kenaikan altcoin jauh lebih signifikan lagi. Dan di sini kalau kita lihat juga bro dari beberapa indikator historical diambil dari tahun 2017, 21 sama 25 ya. Jadi beberapa zona akumulasi itu udah terlewat. Setelah masuk zona akumulasi masuklah ke dalam bull market. Nah ya di tahun 2021 juga sama aja. Terjadi zona akumulasi yang membentuk seperti mangkok kayak gini ya. Habis itu dia mengalami rally membuat all time high baru untuk Bitcoinnya. Dan tentunya di sini terhadap altcoin juga mengalami kinerja yang sama. Nah, sedangkan untuk tahun 2025 ini udah terbentuk juga pola yang sama seperti tahun 2017 2021. Tinggal kita melihat bro, proses kenaikan daripada si Bitcoin ini. Akankah Bitcoin ini sampai di range harga 200.000 US dollar? Bahkan di sini kotaknya ini mengacu pada pergerakan Bitcoin ke area 300.000 US dollar. Ngeri. Nah, jadi di sini tentang si PP Coin juga mengalami kinerja yang sama di mana price prediksi daripada si PP Coin untuk harga rata-rata itu bisa mencapai di area kepala 3 dengan 4 siru di belakang koma sampai di kepala 6 dengan 4 siru di belakang koma. Ini udah mendekati di price target kita antara 0,5 rupiah sampai di area 1 rupiah. Dan syukur-syukur untuk tahun 2025 ini bro ya, untuk PP bisa menyentuh di kepala 0,088. Ngeri banget kalau memang si PP bisa sampai ke harga tersebut. Dan di sini brother kalau kita lihat ya, ingatkah saat awal-awal PP dulu ya, PP dulu launching itu kan memang terlepas sepenuhnya dari segala hal di pasar yang sedang melemah. Nah, jadi itu kan ada perubahan dari nol menjadi di area 1,6 miliar hanya dalam waktu 22 hari dari segi market cap ya teman-teman ya. Dalam kondisi pasar yang memang benar-benar waktu itu kan marketnya buruk lah ya, market dalam bear market. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, Lunar Crash itu keterlibatan sosial, volume pencarian Google, jumlah pemegang jilid ya. Jadi kalau kita berbicara tentang volume, tentang holder ya, PP Coin ini memiliki volume yang cukup besar dan memiliki komunitas yang cukup kuat. Makanya di sini PP masih ada price kemungkinan bisa sampai di area 0,5 bahkan di area 1 rupiah, tapi kalian tetap harus disclaimer ya, seberapapun profit kalian, seberapapun keuntungan kalian, saya sarankan kalian untuk selalu ambil aksi untung gitu teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat juga teman-teman ya, untuk PP sendiri itu masuknya dalam kategori banyak buyer yang masuk. Jadi pembelian untuk token PP untuk saat ini masih didominasi ya dibandingkan penjualan. Jadi rata-rata memang wealth atau retail saat mengalami press PP-nya ini koreksi, mereka cenderung melakukan pembelian akumulasi karena mereka berpikir atau memiliki keyakinan bahwasanya PP itu masih bisa untuk mengalami kebangkitan dan membuat all time high barunya. Nah,
Di sini kalau kita lihat juga ya teman-teman ya, untuk parameter chart PP sendiri memang sangat bullish dia kalau kita lihat bersama-sama. Dia ini udah keluar dari zona ini, kita hapus. Jadi kita bersihkan dulu bro ya. Benar-benar zona yang udah kena itu kita bersihkan dulu. Dan untuk saat ini ya kalau kita lihat, kita ambil dari price-nya sini kan dia memang sedang trennya bullish ya. Dia trennya naik dan dia udah nyentuh di bawah trendline-nya. Nah, untuk saat ini kita tinggal menunggu aja teman-teman ya. Untuk menunggu PP ini segera melakukan recover harga. Karena dia juga udah menyentuh pas banget di zona area supportnya dia ya, di trendline-nya. Kalaupun dia mau koreksi bro, mungkin ya ini adalah zona yang bisa disentuh oleh daripada si PP, yaitu di kepala 13.28. Tapi nanti ya bro ya, kalau PP ini ngebreak area ini di break swing low-nya ini di break di kepala 12, maka PP memiliki potensi ya kemungkinan untuk koreksi jauh lebih dalam, mungkin bisa sampai di kepala 11. Tapi selama area ini ya, area swing low-nya di kepala 12.67 ini nggak gebreak bro, PP masih ada prospek atau kemungkinan untuk mengalami rebound kembali yang jauh lebih besar ya. Terus kalau kita lihat juga ini dalam time frame 4 jam bro, jadi bukan daily ya. Di sini PP udah kembali lagi melakukan pantulan setelah dia menyentuh di zona area 0,618 atau di golden rasionya. Cuman pantulan dia tertahan ya, tertahan sampai di kisaran 0,236 bro ya, hampir menyentuh di situ. Habis itu dia koreksi lagi. Cuman di area ini ya, ini masih sangat kuat untuk menahan daripada si PP coin. Kita tinggal melihat saja kalau Bitcoin ya, atau Bitcoin dalam kondisi dia rebound kembali, maka PP di sini ada kemungkinan untuk mengalami rebound kembali, brother. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari time frame yang jauh lebih gede, kalian bisa melihat sendiri PP masih tertahan di area resisten di sini. Nah, ini di time frame yang jauh lebih gede, itu PP tertahan di resisten ini, brother ya. Dia tertahan di sini. Kalau ini tidak mampu menahan daripada si PP, maka dia ada potensi untuk koreksi sampai di price harga sini ya, di kepala 13.30-an. Oke. Tapi kemungkinan sih ini bisa nahan daripada PP biar dia bisa grow up kembali gitu ya. Biar dia bisa rebound kembali sampai ya, syukur-syukur bro, untuk target terdekatnya kan di swing ya, di closing body di kepala 15 ataupun di sini di kisaran harga kepala 16. Ini target kita ya. Ini belum saya hapus sama sekali bro. Memang ini target kita ya, di area kepala 16. Untuk jangka pendeknya sampai di kisaran kepala 2 ya. Semoga saja sih dalam waktu dekat ya PP bisa ke area tersebut. Tapi kita kembali lagi pada pergerakan Bitcoin dan teman-temannya. Semisal Bitcoin dalam kondisi bullish, Ethereum dia tambah naik lagi. Mungkin kalau Ethereum bisa sampai di area 4.500, PP ini bisa ya untuk melampaui di zona 0,5 rupiah ataupun di area 0,7 rupiah. Bahkan syukur-syukur bisa sampai di area 1 rupiah. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.